Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa 16 April 2024. Seperti biasa, sebelum kita petakan untuk satu hari ke depan, kita akan mengevaluasi satu hari kemarin yang sudah kita analisakan. Apakah ada yang bisa kita ambil pelajaran di sana, atau justru mungkin kita bisa banyak melakukan koreksi ya, banyak melakukan koreksi dari yang sudah kita lakukan. Kita perkirakan di satu hari kemarin akan sedikit terkoreksi ya, sedikit terkoreksi itu artinya karena trennya naik akan terkoreksi turun. Kita uji di atas di kisaran 2385. Ini adalah area retracement yang kita buat untuk menguji kekuatan bullishnya. Demikian untuk koreksi ke bawah kita uji di levelnya 2334 ya, berada di support di sana. Kita uji selama tidak ditutup di bawah supportnya, maka kemungkinan untuk bergerak turun masih sangat berat, sehingga koreksi yang kita maksud tentu kita akan uji di area supportnya. Kemudian kalau kita lihat perjalanan di awal masih konsolidasi ya, namun di posisi buy mungkin sebagian ada yang tersentuh, ada sebagian broker yang belum, ada sebagian yang tersentuh ya, karena beda sedikit perbedaan dari harga. Anggap saja kita sudah tersentuh di 2364.98. Maka yang berlaku adalah risk management di bawahnya di kisaran 40 pips ya. Dengan risk management 40 hingga 50 pips itu, 400 hingga 500 itu, maka kita pastikan sampai di level psikologisnya di 2348, maka akan bisa mengembalikan kerugian itu ya, karena dari titik entry ke levelnya ini 1600. Sementara kalau kita mengambil di jarak 400 hingga 500 tentu sudah lebih dari 2 kalinya, dan ini dipastikan kita akan selesai. Dari sisi lain tentu kita akan melihat dari pergerakan demi pergerakan, candle demi candle, kemudian karakteristiknya kita baca. Seandainya ada yang menunjukkan kecenderungan salah satu, tentu kita akan menunggu konfirmasinya. Bahkan sampai di perjalanan setengah hari, sore hari pun tidak ada tanda-tanda pergerakan yang signifikan ya. Bergerak turun, kembali naik, kemudian turun lagi, dan sempat mencoba untuk breakout tapi gagal. Kemudian sudah mulai berubah warna. Nah, disitulah pentingnya kita memahami karakteristik candle. Meskipun sudah ada rejeksi, ketika kekuatan itu masih belum terkonfirmasi, maka tetap harus menunggu konfirmasi ya. Baru setelah di candle ketiga hijau ini merupakan konfirmasi kekuatan bullish yang sudah jauh lebih besar ya, sehingga kita tetap bisa memanfaatkan peluang buy-nya di atas level psikologisnya ya, karena awalnya 2364, sebelah kiri ada sumbunya, kita naikkan sedikit. Jadi bisa kita gunakan di 2367 atau lebih tinggi. Kemudian targetnya sampai di mana? Tetap kita perkirakan sampai di ujung atas ini, yang di atas itu ada area retracement sebagai targetnya. Kalau kita tarik tentunya masih lebih dari cukup untuk kita targetkan ya, bahkan sudah ribuan ya. Mungkin target kita hanya sekitar 600-700. Dan naik kita perkirakan maksimal di area 2403. Ini adalah area jenuh, sehingga area jenuh itu berpeluang memantul kembali. Kita lihat, nah maksimal berada di area retracement dan ditutup di kisaran itu. Dengan demikian sebenarnya kalau kita betul-betul jeli, ya, ada peluang yang bisa kita dapatkan dari buy yang bisa mendapatkan peluang maksimalnya. Oke, itu kira-kira. Untuk di euro bagaimana? Euro kita coba lihat ya. Di euro kemarin kita perkirakan akan naik kemudian turun lagi ya. Buy-nya di 1.06660 ya. Ini tidak tersentuh. Kemudian turun, sell-nya kesentuh di 1.06349 dan hampir mencapai target ya, walaupun belum sampai tapi hampir mencapai target ya. Kalau di euro tentu lebih dari cukup di 100 sekian ya, 150-an.
Di pound sterling, bagaimana pound sterlingnya? Pound sterling kita amati. Di pound sterling posisi buy tersentuh, hampir mendekati target, hampir ya, kurang sedikit. Ya, buy-nya hampir tersentuh, sudah 200 lebih, tentu untuk ukuran pound sterling sudah lebih dari cukup untuk targetnya. Dan seterusnya turun tidak sampai ke posisi sell karena kekuatan satu hari kemarin seimbang, naik dan turunnya sama atau hampir sama. Nah, dari pergerakan ini sebenarnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda pembalikan, kita bisa menempatkan posisi sell di sana. Minimal 2 posisi kita bisa mendapatkan untuk entry poinnya yang kemarin di pound sterling. Kita kembali ke XAUUSD ya. Kita coba untuk petakan untuk 1 hari ke depan lagi. Ya, sekarang berada di harga 2386. Akankah nanti ketemu tembus di 2430-an lagi? Kalau kita melihat gejala yang ada dari struktur yang ada masih mengarah ke atas, sehingga untuk potensi sampai pada puncak lagi masih terbuka sangat lebar sekali. Kita akan coba untuk menempatkan posisi awal dulu untuk buy-nya dulu. Kita menempatkan posisi buy dan sebagai kehati-hatian kita akan coba untuk kekuatan dulu. Kita akan ukur kekuatan hari ini dengan menempatkan daily range-nya. Ya, setidaknya untuk nanti target dan kehati-hatian kita. Oke, yang pertama karena arahnya masih mau bergerak naik, kita akan perkirakan dengan menarik garis dulu ya, biar nanti kelihatan. Kemudian kita uji di area koreksi dulu, setelah itu baru nanti akan kembali naik. Ya, namun demi kehati-hatian kita menempatkan posisi buy agak tinggi di 2394. Buy-nya di 2394.95. 2394.95 dengan target nanti yang paling dekat kita tempatkan di 2402 ya, ini target yang terdekat. Kemudian target yang kedua kita tempatkan di 241 berapa ini ya, turunkan sedikit aja ya, boleh kita ngambil yang agak banyak tapi jangan terlalu jauh, jangan di bawah angka 1000 atau jangan mendekat 1000. Kita cukup pertama di 700, kemudian 800 ini ya, 700 sekian sudah cukup, ini sudah banyak sekali. Dan yang di atas kita turunkan sedikit. Oke, ini untuk target yang pertama di 2402. Target yang pertama di 2402.80. Sementara untuk target yang berikutnya di 2410. Target yang kedua berada di 2410.86. Ya, ini targetnya. Area jenuhnya hari ini kita perkirakan di kisaran highlight yang di atas itu di 2429 ya. Ini untuk jenuh hari ini. Berikutnya untuk sisi yang berlawanan ya, kita menempatkan posisi sell di bawah low hari ini dengan kemungkinan nanti maksimal berada di sini untuk area jenuhnya ya. Kita tandai area jenuh dulu
Kemudian untuk target yang di posisi selnya, sel kita tempatkan di 2377 2377.44. Oke, ini kita tempatkan untuk selnya, targetnya berada di sini. Kita coba cek dulu, turunkan sedikit ya. Ini untuk target yang terdekat, selnya di 2369. Target yang pertama di 2369.33. Sementara untuk target selanjutnya kita akan tempatkan berada di area retrace-nya ya, di kisaran 2361. Ini karena pergerakan yang kemarin juga lumayan signifikan, sehingga targetnya bisa di 700-an ya. Target berikutnya kita tempatkan di 2361.28. 2361.28. Ya, sementara untuk maksimum hari ini di jenuhnya 2333 ya. Silahkan nanti sesuaikan kondisi terkininya dengan melihat candle terbaru yang terbentuk, kemudian kita rangkai, kita konstruksikan apakah akan ada tren yang berbeda atau justru hanya akan koreksi dan nanti bisa memperkuat posisi tren sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa maksimum profit kita. Untuk yang lain, Bitcoin, Euro, dan Pound Sterling nanti kita akan sampaikan terpisah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.